gue ngerokok lagi, ketawa lagi yang kedua. Gitu kan, ketawa agak panjang ya. Gue cuma ya paling minta perlindungan sama Allah waktu itu, ya Allah jangan sampai nampakin lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Muhammad Jidan Paturaman di channel Jidan TV. Kali ini gua kedatangan narasumber yang ingin menceritakan pengalamannya saat mendaki Gunung Sanggabuana. Narasumber ini berasal dari Kabupaten Bekasi, tepatnya di Cikarang Barat. Langsung saja kita perkenalin siapakah dia. Bang, langsung bang, biar sahabat-sahabat Jidan TV tahu nama abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gua Aris. Kalau lagi jalan ya biasanya anak-anak manggil gue Tulang. Tulang, siap. Nama rimba lah, bahasa temen nama rimba, Tulang. Nah, di sini gue mau sharing kali, lebih ke sharing sama berbagi pengalaman lah, pengalaman. Mudah-mudahan bisa ada manfaat yang bisa kepake buat teman-teman di Jidan TV ya. Siap. Di Jidan TV, dari cerita gue mudah-mudahan ada nilai positif yang bisa diambil lah dari kejadian yang gue alami. Itu waktu naik Gunung Sanggabuana ya bang? Ya, waktu naik Gunung Sanggabuana. Itu waktu 2000 berapa tuh? Itu 2013. 2013 berarti udah berapa tahun tuh? Ya berarti. 6 tahun ya? 9 tahunan ya? Udah 9 tahunan yang lalu. Lumayan lama juga. Iya, lumayan lama juga. Jadi mungkin sedikit dulu ya gue jelasin. Teman-teman di Jidan TV mungkin juga, atau teman-teman pendaki juga belum banyak yang tahu nih Gunung Sanggabuana-nya di mana nih. Oh ya, lokasinya ya. Lokasinya. Jadi Gunung Sanggabuana itu terletak di Kerawang, tepatnya itu di Loji, Desa Tegalwaru ya. Dia sih sebenarnya terkenalnya itu curugnya, air terjunnya itu Cigentis namanya. Cigentis, ya. Tapi banyak yang nggak tahu kalau di situ tuh ada gunungnya yang bisa didaki itu. Gunung Sanggabuana ada 2 puncak 1 sama puncak 2. Ini ada kaitannya sama yang bakalan gue ceritain nanti. Dan waktu di tahun-tahun itu tuh pendakian ini tuh gue waktu tahun-tahun yang dulu ya, gue itu kalau pengen naik ke salah satu gunung, misalnya kebetulan waktu itu gue pengen naik merbabu. Pengen naik merbabu, jadi ya bahasanya apa ya, sebelum ini stretching pemanasan gitu. Seminggu atau 2 minggu sebelumnya gue biasanya stretching naik ke gunung-gunung ya di bawah 2000 mdpl, bukit lah ya. Nah, kejadian ini juga sebenarnya gue nggak nyangka juga bakalan ngalamin kejadian yang aneh gitu, mistis kayak gini gitu. Gue bisa bilang mistis ya. Siap. Jadi gue pengen naik merbabu, terus seminggu atau 2 minggu sebelumnya gue sama temen gue total berempat sama gue. Ada temen gue si Marno, si Tompel, terus Marno itu Tompel ya. Sepupu gue Pahrul, sama temen gue satu lagi Heru. Awal mula jalan sih biasa normal aja. Jadi makanya gue bilang gue nggak nyangka bakalan kejadian kayak gini tuh, karena sebelumnya itu gue ada sekitaran 2 kali kalau nggak salah. Ini yang ketiganya gue di situ. 2 kali tuh ya langsam aja, nggak ada kejadian apa-apa gitu kan. Nah, kali ini agak sedikit beda. Pendakian itu karena temen gue ini si Tompel ini
di puncak itu ada kan ada puncak 1, puncak 2. Di puncak 2 itu ada rumah yang ditinggalin sama satu keluarga, namanya Mak Asep. Mak Asep, anaknya gue kurang kenal namanya, tapi yang gue kenal cuma Mak Asepnya ini. Nah, teman gue si Tompel ini dia kenal maaf ya Mas, Mak Asep itu nggak bisa ngelihat ya, tapi kalau ngedengar suara teman gue nih si Tompel ini, dia tahu Marno mana aja itu apa waktu naik kedua tuh, inget waktu naik kedua ke sana sama si Tompel, Marno kemana aja, nggak pernah main ke sini. Karena waktu pertama ke sana kita pas turun itu sisa logistik kita kasih ke Masep, itu beras ini segala macam, makanya kenal. Nah, di pendakian kali ini kita emang udah rencana kita ngecamp di puncak 2 di rumah Masep. Jalan kita ke sana, naik aman-aman aja sampai puncak 1. Udah sampai puncak 1. Terus emang tujuan kita mau di Masep kan? Masep ya. Yaudah lanjut kita ke puncak 2. Itu sampai puncak 2 itu sekitaran jam habis asar lah, jam 4-an lah, sekitaran jam 4-an. Setar itu pendakian itu total kalau kita jalan normal itu antara 3 sampai 4 jam. Tanpa banyak ngaso. Nah, ada shelternya itu ada kebun kopi, terus Pancuran Kejayaan, tanjakan 2 jam. Nggak lama ada lumayan nanjak lagi, langsung nyampe puncak 1. Ke puncak 2-nya kita turun dulu, baru naik lagi puncak 2. Nah, kita singkat cerita kita udah nyampe puncak 1. Yuk lanjut yuk ke puncak 2. Tanggung ntar kita buka tenda di sana, kita makan masak lah di Masep. Naik ke puncak 2. Nah, ini yang kita nggak tahu, ternyata Masep udah almarhum, udah nggak ada. Masep udah meninggal, rumahnya pun udah rata, udah nggak ada rumahnya. Ada makam satu di situ. Makom kali ya? Makom atau makam? Makam. Oh, makam. Makam baru. Oh ya, sedikit juga informasi buat teman-teman Jidan TV. Di Sanggabuana itu memang ada berapa makom ya, kalau dibilang ya, tempat petilasan buat petilasan gitulah, buat ziarah gitu. Nah, karena memang trek sama hutannya itu lumayan kalau buat kita daki itu lumayan. Terus jaraknya juga kan terjangkau kan, dari sini kan, dari Cikarang ke Kerawang cuma 2 jam lah, kurang lebih. Jam kurang lebih. Nah, lanjut cerita yang tadi, ternyata di puncak 2 itu Masep udah almarhum. Terus ada satu makam, itu makam baru. 2 kali pendakian gue sebelumnya itu belum ada. Kan? Oh, ada makam. Terus gimana nih kita Masep udah nggak ada nih rumahnya. Emang kita bawa tenda waktu itu. Nah, gue kalau jalan itu nggak pernah cuma ini nih, kita nggak usah bawa tenda lah. Bisa gue selalu bawa prepare lah, walaupun nggak kepake tenda itu tetap gue bawa, karena bawa tenda. Si temen gue si Tompel ini karena mungkin dia akrab gitu ya sama Masep itu, dia udah kita buka tenda di sini aja gitu. Yakin nih nggak mau ke puncak 1 aja gitu kan. Udah nggak apa-apa kan, nggak, kita berempat itu udah sepemikiran kalau mungkin ini makamnya Masep gitu. Ini makamnya Masep. Yakin nih nggak ke puncak 1 aja ininya, campnya, masa di di belakang makam gini ya. Udah nggak apa-apa, Masep ini kenal gitu kan. Udah nggak apa-apa. Itu belum ada
perasaan apa-apa lah. Belum ada hal-hal yang janggal ya. Belum ada hal-hal yang janggal. Tenda dibuka terus masak. Nah di situ mulailah ngopi dulu kali ya. Iya ya bang, siap-siap kopi dulu. Apa dulu Bang? Yang penting. Nah udah kelar buka tenda nih, barulah mulai ya sebelumnya gue udah lumayan naik gitu ya, naik. Memang namanya di gunung kan suasananya sunyi, kedapet alamnya. Kadang juga gue suka bahasanya bercumbu dengan alam gitu, gue nikmatin kesunyiannya gitu. Kali ini agak beda nih, suasananya tuh senyap banget. Kayak kalau gue nonton film horor tuh kadang-kadang ada scene-scene yang kalau misalnya di danau banyak daun-daun kayak gitu. Iya. Senyap deh, senyap. Dan di apa namanya, kita berempat-rempat ya waktu itu ya, berempat-rempat di situ, seolah kayak di sekeliling itu apa ya, kayak ada yang merhatiin lu. Jadi kita lagi berdua nih, di sekeliling ada yang merhatiin kan, pasti kita ngerasa nggak nyaman gitu kan. Ditambah suasananya senyap gitu kan. Nah gue sama temen gue nih si Heru di luar tenda, si Tompel nih sama sepupu gue si Farul udah di dalam tenda lagi ngobrol kan, pelan-pelan sih bisik-bisik dong. Bro, lu ngerasain gak sih? Iya tadi kayak banyak banget yang ngeliatin kita diem-dieman gitu kan, diem-dieman maksudnya sambil mikir juga ini kita mau tetap camp di sini apa gimana nih. Itu kondisi jam berapa tuh? Itu udah jam 5-an, kalau gue udah buka tenda udah masak itu udah jam 5-an. Udah sekitar jam 5-an. Nah habis gue pikir gitu, di pos 2 itu kalau mau ngambil air kita turun dulu, ada musola, kita turun dulu ngambil air ya. Ngambil air dulu buat apa namanya, buat masak malam ya, sama besok pagi lah prepare air. Gue ngambil air ya, balik lagi ke tenda, udah selesai ngambil air. Kita itu karena si Tompel nih sama si Farul nih udah di dalam tenda, dia mah udah kebluk aja deh, bahasanya mungkin Lelah deh. Lelah lah gitu kan, lelah udah gitu, emang pelor juga udah kebluk. Gue di luar nih sama Heru, set ya, enak banget tuh ya, makin lama makin nggak enak men, kabutnya nggak enak, udah gitu perasaan gue di sekeliling tuh diliatin orang. Si kawan gue si Heru jadi puncak 2 itu kan banyak pohon, dia ngeliat kayak, menurut dia gitu ya, itu cerita pas udah di bawah, nanti lanjut di cerita apa namanya itunya ada di bawah. Dia ngeliat katanya kayak ada sekelebatan apa namanya, bayangan hitam melintas antara pohon, dari pohon ke pohon gitu. Cuma sekali doang sih memang kata dia, cuma sekali, dan itu diceritain nanti di bawah. Pada saat itu dia nggak cerita, karena gue sama anak-anak sih emang kalau ngalamin kejadian kayak gitu yang nggak terlalu gimana gitu, diem aja gitu. Takutnya kalau ngomong yang lainnya jadi panik apa gimana gitu. Nah di situ akhirnya dia mutusin, jangan di sini yuk, campnya yuk, kita ke puncak 1 aja, karena kondisi udah sore. Kebetulan karena emang niatnya ngecamp, prepare center itu cuma 2, gue masing-masing nggak bawa center ya. Prepare center itu cuma 2, dan yang satu juga gue inget banget itu baterainya nggak gue beliin lagi, karena emang niatnya sampai puncak. Karena ya emang udah bisa gue udah berapa kali ke situ udah bisa ke baca lah nih ya. Kita berangkat jam segini, nyampe puncak jam segini, ntar kita camp
kan pagi ketemu pagi lagi baru turun gitu, artinya ya senter 2 cukup lah pada saat itu. Nggak tahu lah kejadian apa namanya bakalan kayak begini. Oh gitu kita ngecamp di puncak 1 aja yuk. Nah, si Heru nih gue karena gue juga ngerasain hal yang sama gitu ya, walaupun gue nggak ngelihat ada sekelebatan bayangan hitam itu, ayo puncak 1. Karena di puncak 1 itu ada warung ya, di puncak 1 ada warung. Waktu itu ada 2 atau 3 warung lah itu. Belum banyak ya? belum banyak itu buat apa namanya, ada yang emang stay di situ buat orang-orang yang ziarah lah. Ya udah yuk di puncak 1 aja, bangunin nih si apa Tompel sama Parul nih, pel bangun. Apa sih kata si Parul tuh, apa sih kita ngecampnya di puncak 1 aja yuk, kata si Heru tuh. Kata si Tompel, emang apa sih kata si Parul. Si Tompel nih kelihatan agak bete nih mukanya, mungkin lelah juga kali, agak bete. Udah di sini aja kata si Tompel tuh, udah di sini aja sih, emang kenapa? Udah, gue menguatkan omongannya si Heru, udah apa di puncak 1 aja yuk. Nah dia akhirnya si Tompel ini, terus kita packing lagi nih kata, terus kita packing lagi nih, udah sekalian packing kita turun aja sekalian, ayo. Ayo turun, yakin nih, maksud gue udah yang penting nggak di sini dulu gitu. Yang penting nggak di sini dulu, gue sama Heru tuh maksudnya yang penting nggak di sini dulu, nanti perkara kita di puncak 1 mau dia berubah pikiran atau gimana ya kan, ngecamp di puncak 1 yang penting nggak di sini dulu, karena udah nyaman pada saat itu kondisinya. Emang yang gue rasain itu, gue berapa kali ceritain ke teman gue cerita ini ya, gue emang merinding terus kalau inget yang itu. Gue emang jarang-jarang ngalamin kayak gitu. Akhirnya ya udah, yuk si Tompel ini daripada puncak 1 mendingan turun aja lah sekalian. Ayo turun gitu, packing. Harapannya sih karena gue juga capek juga, harapannya sih dia berubah pikiran di puncak 1 mau ngecamp gitu. Udah singkat cerita packing, ya kan, dengan hawa ininya, hawa agak-agak takut sama mepet waktu juga. Itu kan udah berarti udah jam 5, udah pengen gelap lah, udah packing selesai rapi, nggak ada sampah, langsung ke puncak 1 kan. Berarti kan balik dulu, turun lagi, naik lagi ke puncak 1. Di puncak 1 gue tegasin lagi, ini kita mau camp di puncak 1 apa mau turun nih. Di Tompel udah turun aja langsung sekalian, ntar di warung tidurnya besok pagi langsung balik. Karena emang tujuannya juga kita pemanasan gitu, stretching gitu. Oh ya udah turun berarti udah gelap. Kita prepare, center cuma 2 soalnya gitu kan. Udah nggak apa-apa. Berarti selang-seling, depan nggak bawa center, yang kedua bawa center, 3 nggak bawa center, yang belakang bawa center gitu kan. Turun lah malam. Nah disinilah awal tadi udah mulai scare tuh, baru gue berdua sama Heru nih. Turun gelap, dari awal mulai turun itu emang sih gue tahu ada beberapa tempat itu yang kalau kita lewat itu gue emang suka nyium bau kemenyan ya. Nggak tahu di situ emang ada pohonnya atau gimana, tapi di beberapa tempat doang, di tanjakan 2 jam kalau nggak salah ada 3 tempat. Nah kalau ini beda cerita, dan gue baru doa dulu gitu, turun ya kan, baru mulai doa nih udah kecium bau menyan nih. Udahlah, pikiran gue sih positif aja ya, emang karena itu tempat ziarah mungkin ada yang bakar menyan lah atau apalah mungkin gitu. Udah selesai doa, turun ya, di setiap 5 menit sekali lah, pokoknya nggak lama menyan itu hilang, nggak lama ada ya,
menyan itu hilang nggak lama ada. Ternyata si menyan ini kita baru cerita tuh nanti di bawah. Oh ternyata si bau kemenyan ini tuh kita semua tuh ngalamin. Tapi Nyium kita semua tuh gitu. semua tuh nyium semua. Tapi karena emang kita udah ini maksudnya aku tuh emang sama anak-anak tuh kalau jalan kalau cuma yang kayak gitu nggak usah diomong lah, itu kan cukup sendiri aja. Tahu yang penting masih kelihatan temen gitu ya. Jalan, nah karena ya masing-masing kan nganggep jangan-jangan gue doang nih yang Iya. nyium menyan nih, ya kan. Akhirnya diem sunyi nih, sunyi apa namanya, perjalanan tuh sunyi, berempat gelap, apa udah malam ya kan, di tengah hutan. Turun akhirnya buat mecah kesunyian itu kita agak bercanda lah, ya kan. Di setelah bercanda, namanya bercanda ya ada ketawanya. Gue waktu itu megang senter, jalan di posisi terakhir. Ada berapa kali kita ketawa gitu karena bercandaan kita gitu, kadang main plesetan atau bercanda apa. Berapa kali itu kayak ada yang ikutan ketawa tapi itu masih samar. Kayak ada selain dari suara apa namanya, dari suara kita kan cowok semua nih ya kan, pasti kan kalau ada suara cewek pasti inilah beda lah ya kan, tapi itu gue masih samar, nah, udah cuek aja gitu kan, buat pecah kesunyian, canda lagi ya, di situ gue udah mulai merinding sih sebenarnya, di pikiran gue udah di tengah hutan gelap, udah agak-agak mulai negatif tuh di situ, apa namanya, kalau suara itu apa namanya, ternyata pikirannya udah nggak bagus ya, terus udahlah tetep aja canda lagi. Memang sih dari setiap bercandaan itu cuma ya sekitar 2 kali lah atau 3 kali tuh ada suara samar itu, suara samar cewek cengengesan gitulah. Sampai lah kita di setelah tanjakan 2 jam berarti Pancoran Kejayaan, nama ininya Pancoran Kejayaan. Kita istirahat di situ. Gue ingat kalau sekarang terakhir ke sana ininya udah beda. Kalau waktu dulu itu gue naik itu pas nyampe Pancoran Kejayaan, pas naik itu ada warung, belakangnya ada pohon gede. Itu dulu, itu pas kita turun sampai apa namanya Pancoran Kejayaan itu kita break. Break dulu, istirahat. Nah, baru duduk, ya kan? Buat baru duduk. Ini posisinya, ini gua, ini Heru. Terus di sini Pahru, di sini si Tompel. Kan? Gua baru duduk, naruh keril, nyundut rokok, ada suara ketawa nih. Gue mulai merinding dah kalau udah sama saya juga ini. Sini gue ini nggak bercanda ini lur, emang asli ini gue agak lumayan serem ini. Real beneran gue ceritain apa adanya, nggak ada yang gue lebih-lebihin dah. Karena aslinya aja emang udah scare banget waktu itu gue. Gue baru nyundut rokok, ada yang ketawa man. Ya, yang merinding mulu kalau cerita ginian. Cerita yang ini tuh gue merinding mulu. Ada yang ketawa. Yang gue tahu kan dari cerita-cerita banyak orang gitu ya, katanya kalau ketawa kuntilanak itu makin jauh makin deket katanya dia makin jauh gitu kan, makin suaranya jauh katanya dia makin deket gitu kan. Ini suara pertama gue nyundut rokok nih, kita ketawa nih. Gue sampai sekarang masih inget kalau andai amit-amit, jangan sampai denger lagi amit-amit andai kata gue denger lagi
itu masih ingat banget gue suaranya, ketawanya, ketawa rokok. Nggak mungkin gue teriak juga dong di tengah hutan ya kan, kondisi gelap. Kalau misalkan gue ngomong temen-temen gue panik, kayak real gimana, terus jalanan kayak gimana, karena gue pikir gue doang yang ngedengar. Pas oh ketawa nih, dari air dulu, gue ngerokok lagi, ketawa lagi yang kedua, gitu kan, ketawa agak panjang. Wah, gue cuma ya paling minta perlindungan sama Allah waktu itu, Allah jangan sampai nampakin lah gitu. Cuma tahu gini, gue kuat-kuatin hati gue ya. Gue ngerokok lagi, yang ketiga gue makin udah nggak kuat karena suaranya itu makin panjang, makin gue merinding karena ketawanya itu udah makin kayak panjang gitu, makin kayak ibarat kata di situ, kita di sini kayak kita diledekin kayak gitu, diketawa gitu kan, makin panjang. Akhirnya gue nggak sanggup waktu itu ngedenger ya, gue udah nggak sanggup, udah nggak kuat. Gue mutusin cabut yuk, jalan yuk, gue bilang jalan lagi yuk. Nah temen gue si Tompel sama sepupu gue si Parul langsung ayo cabut jalan gitu. Teman gue si Heru yang apa namanya duduk di samping gue ini, baru juga nyundut rokok kata dia, Nah si sepupu gue agak ngegas tuh, udah lu nggak apa-apa ayo jalan gitu kan. Udah deh ayo, biar cepet nyampe, gue ngeling-ngelingnya biar cepet sampai bawah, biar cepet tidur kita, besok pagi kan mau ke Cigentis. Udah, karena suara yang ketiga itu, suara ketawa yang ketiga itu benar-benar makin panjang, makin gue udah nggak kuat. Akhirnya mutusin ya udah cabut jalan gitu kan. Dan di tengah jalanan si Heru, rokok gue masih panjang, udah jalan aja sih, udah lu nggak apa-apa kata si sepupu gue, udah nggak apa-apa biar cepet istirahat kita di rumah. Di rumah, di warung gitu. Nah yang tadinya gue jalan terakhir, gue jalan duluan, akhirnya senter gue kasih ke yang belakang tuh, ke Tompel kalau nggak salah deh, yang belakang gue. Oh iya Tompel yang belakang gue coba pegang senter, gue jalan di depan. Dan tadi gue udah di belakang karena gue takut, udah takut gue jalan di belakang. Jalan tuh dengkul udah lemes lah, lemes-lemesnya namanya lo ngedenger kayak begitu di tengah hutan, lu nggak tahu harus lari kemana. Kalau misalkan lu bilang ini dari kuntilanak ketawa gitu, dari kuntilanak ketawa, kalau misalkan temen lu panik, lu nggak, akhirnya gue harus diem gitu kan, dengkul lemes gue, selemes-lemesnya waktu itu. Jalan akhirnya sadak seruduk gitu, bawa keril kan, jalan agak sadak seruduk gitu karena dengkul udah lemes. Tiba-tiba si Tompel nih nanya, Lang, kenapa lu? Kagak, nggak apa-apa. Terus dia agak ini, gue lalu sini dulu, gue agak dibisikin sama dia, anggap aja suara burung kata dia. Gue paham artinya nggak cuma gue doang yang ini yang denger ya, yang ngedenger. Oh lu juga denger? Ya gue juga denger. Oke, dengkul gue agak mulai pulih tuh. Jalan kita ya kan, set jalan ya kan, sampailah di bawah, di warung. Waktu itu parkiran terakhir itu, gitu kan, sampai di bawah warung kita baru mulai cerita nih. Masing-masing baru mulai cerita, mulai dari kenapa si Heru sama gua ngajak turun, maksudnya ngajak nggak ngecamp di situ gitu, terserah mau di puncak 1 atau turun. Heru mulai cerita, tadi gue di puncak sama si Aris ngerasain hawanya nggak enak banget, senyap. Iya, gue bilang iya emang, wah udah kagak nyaman banget deh. Sama ada
gue juga pernah ke Gunung Salak, ada salah satu kejadian juga kayak gitulah, gue cerita pada saat itu kan. Suasananya nggak enak banget men, makanya terserah lu dah, lu mau di puncak 1 kek apa mau turun kek, yang penting nggak di situ dulu. Heru baru apa namanya baru cerita tuh yang gue ngeliat ada sekelebatan bayangan hitam dari pohon ke pohon gitu. Makanya gue udah deh, mau di puncak 1 kek mau turun kek, yang penting nggak di situ gitu. Oke, gitu. Lanjut ke cerita yang kuntilanak ini. Tuh kan si gue udah tahu nih, ternyata si apa namanya si Tompel ini ngedengar juga. Nah, lu ngedengar nggak sih cerita apa namanya cerita lu ngedengar sih ini ketawa tadi di Pancoran Kejayaan? Bukannya ngedengar lagi, Riz. Gue merinding, bukannya ngedengar lagi, Riz. Itu kuntilanaknya ada di belakang si Heru. Gue langsung, lu yang bener lu. Iya. Di situ akhirnya gue bingung antara apa yang diomong sama masyarakat gitu, yang katanya kalau ketawanya makin deket itu makin jauh, ternyata kuntilanaknya tuh ada di belakang si Heru. Dan kalau si Tompel ini ikut ngelihat, nah kalau si Fahru sepupu gua dia ngedenger, nggak ngelihat langsung tapi ngelihat cuma sekelebatan doang. Pantesan waktu pas gua break itu ya, waktu gue break itu nyulut rokok itu yang pas, karena gue kan nggak posisinya nggak ngeliat nih, gue kan di sini, Heru di sini kan. Emang gue liatin nih anak dua ini pada nunduk aja ngerokok tuh. Pas gue ajak turun, mereka berdua kan langsung ayo turun gitu kan. Ternyata mereka ini ngeliat kuntilanaknya itu ada di belakang si Heru di pohon besar itu. Tuh, wah, terus gimana nih? Ya mudah-mudahan aja nggak kenapa-napa lah, ya kan, nggak sampai kayak gimana gitu kan. Terus kita apa namanya cerita itu kita ceritain lah, kan kita ngobrol-ngobrol tuh sama si bapak yang punya warung itu. Udah nggak apa-apa, kata si bapaknya juga gitu, udah nggak apa-apa, paling cuma ya doang kali. Kita juga ngomong bahwa emang sih pak, kita di sepanjang jalan kita buat mecah kesunyian kita bercanda